Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada rekan-rekan honorer yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian tenaga honorer, baik itu untuk instansi pusat maupun untuk instansi di daerah. Oleh karena itu, silakan disimak kuliah sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi terbaru tentunya kita dapatkan berkaitan dengan untuk penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan Indonesia, yaitu berkaitan dengan postingan Pak Bima Arya Wibisana Bapak Ibu ya, yaitu PLT BKN di Instagram resmi beliau. Nah, ini adalah postingannya di mana beliau menyampaikan itu ada 5 ya gambaran untuk alternatif penyelesaian bagi tenaga honorer di pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu meliputi konversi menjadi pegawai tetap melalui tes kompetensi dan mekanisme seleksi, kemudian pengembangan sistem kontrak kerja dan syarat dan ketentuan yang jelas, kemudian yang ketiga penggunaan program-program pemerintah seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan program-program magang. Nah, kemudian yang keempat adalah penyediaan lapangan kerja melalui program pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah penyederhanaan prosedur rekrutmen dan pengembangan sistem informasi untuk mempermudah proses perekrutan tenaga honorer. Nah, itu terkait dengan postingan yang diposting di Instagram resmi Pak Bima Arya Wibisana Bapak Ibu, yaitu jawaban ChatGPT untuk masalah tenaga honorer. Nah, tentunya dengan postingan Pak Bima ini banyak sekali komentar yang tentunya mengomentari perihal alternatif penyelesaian tenaga honor ini. Nah, kemudian juga kita kutip informasi di salah satu media online Bapak Ibu yang memberitakan juga terkait dengan untuk honorer ini, yaitu bocoran rekomendasi dari APPSI terkait dengan penghapusan honorer. Apakah jadi di bulan November nanti? Nah, di sini diinformasikan sesuai amanat PP nomor 49 tahun 2018 yaitu tentang manajemen P3K. Nah, terhitung mulai 28 November 2023 itu tidak ada istilah honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN, di mana struktur kepegawaian itu hanya mengenal 2 jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Nah, rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut telah memantik penolakan ya dari sejumlah pemerintah daerah atau Pemda. Nah, Pemda merasa masih memerlukan keberadaan honorer ketika jumlah PNS masih terbatas. Ada juga Pemda yang khawatir penghapusan honorer menimbulkan masalah sosial akibat bertambahnya jumlah pengangguran di daerah. Ya, menyikapi penolakan dari daerah, pada Rabu 18 Januari 2023, yaitu Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi membahas nasib honorer. Nah, hadir dalam rakor itu antara lain Ketua APPSI, yaitu Pak Isran Nur, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, yaitu Pak Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, yaitu Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Mana tentunya hal tersebut itu membahas, yaitu mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga dijelaskan bahwasanya itu Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah itu berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Sedangkan untuk dari APPSI itu gerak cepat, di mana pada tanggal 20 Januari 2023 di acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara UGM, APPSI dan pengurus pusat keluarga alumni Universitas Gadjah Mada PPK Gama, Pak Isran Nur berbicara lagi soal nasib honorer. Dia meminta dukungan dari para akademisi UGM terkait dengan gagasan untuk mempertahankan tenaga honorer di daerah. Yang dimaksud Pak Isran Nur tentunya soal bagaimana solusi terbaik penyelesaian honorer, termasuk merumuskannya sebagai draft kebijakan yang akan disodorkan kepada Menteri Azwar Anas. Kami ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan masalah tenaga honor ini. Kemarin Rabu, kita para kepala daerah sudah rapat dengan Kemenpan RB dan mendapatkan tugas
untuk membuat rumusan-rumusan di daerah, kata Isra Nur dalam keterangan resmi di Samarinda Sabtu 21 Januari yang lalu, Bapak Ibu. Yang mana perkembangan terbaru, Ketua Dewan Pakar APPSI Rias Rasyid mengabarkan bahwa APPSI telah merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer, mana Menteri Otonomi Daerah 1999 sampai 2000 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2000 sampai tahun 2021 itu mengatakan rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah disampaikan ke Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas. Kami sudah sampaikan deskripsi bagaimana realitasnya di lapangan dan apa solusi yang kami sarankan, kata Prof. Rias, dikutip dari situs resmi APPSI. Nah, selanjutnya, pria kelahiran 17 Desember 1949 itu mengungkapkan salah satu rekomendasi APPSI ialah pengangkatan pegawai daerah di kabupaten atau kota maupun provinsi dimungkinkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, dengan catatan bahwa pemerintah pusat membagi sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah pemerintah daerah menjadi sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Akibat sumber daya keuangan dikelola sebagian besar oleh pemerintah pusat, tegas Prof. Rias Rasyid. Nah, dikatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah yaitu untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, lanjut Prof. Rias Rasyid, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan bocoran rekomendasi yang disampaikan oleh APPSI terkait dengan masalah atau nasib honorer tersebut. Oke, semoga saja segera disampaikan Bapak Ibu perihal untuk formula penyelesaian permasalahan tenaga honorer, tentunya berkaitan dengan status kepegawaiannya. Dan untuk lebih jelasnya kita mendengarkan lagi pernyataan langsung dari Menpan RB pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas terkait dengan honorer. Tentu Bapak sekalian, kita sedang kaji, memang kita potret sebenarnya berapa sih persentase dibanding seluruh negara di dunia dengan kita bandingkan dengan persentase kita. Kita ini sekarang 1,9% jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi dari yang luas ini, pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan dan tidak bisa murah. Nah, korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah, kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi, kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru, tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak, kata beliau tadi. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua atau jadi ini bukan, ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah.
Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range, kata beliau. Kata para bupati ini, ya tidak 300.000, nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati, bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua Apkasi dan Apeksi dan provinsi kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara, misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah, ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas.